Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu hidup kami adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu hidup kami adalah untuk menyembah-Mu Tuhan. Keluarga kami hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Maka dari itu Bapa, di hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, Bapa, Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap kami Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi, tapi mentransformasi kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, sebab anak-anak-Mu ini siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi menjelang siang. Ya, di hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Titus 2. Titus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan membacanya berbalas-balasan, saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu Saudara dapat membacakan ayat yang genap. Di bawah judul kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali di tengah kegiatan sosialisasi tentang uang, seorang anak muda memberikan satu pertanyaan. Pak, sekarang ini banyak sekali uang palsu yang beredar dan sangat mirip dengan uang yang asli. Bagaimana cara kita membedakan mana uang asli dan mana uang yang palsu? Tersenyum, bapak itu lalu mengeluarkan selembar uang 100.000, mengangkatnya di tangan kanannya. Anggap saja ada uang 100.000 di tangan kanan saya karena saya sekarang tidak punya. Kemudian dia mengangkat di tangan kirinya satu lembar uang 100.000 juga. Seluruh audiens di situ memperhatikan kedua lembar uang tersebut dan mereka segera menyadari kalau uang 100.000 di tangan kiri bapak itu adalah uang palsu. Karena jelas sekali ada tulisan di situ uang mainan. Terus bapak itu bilang, kalian pasti dengan mudah dapat membedakan kedua uang ini. Kalau gitu saya buat lebih sulit lagi. Bapak itu kemudian memasukkan uang mainan itu dan menggantinya dengan selembar uang 100.000 yang lain. Tapi kali ini juga mereka mudah untuk membedakannya karena ukuran uangnya yang tidak sama. Tapi Bapak Ibu Saudara, makin ke sini makin banyak jenis uang palsu yang Bapak ini keluarkan. Dan makin sulit juga bagi mereka untuk membedakan uang asli yang ada di tangan kanannya dengan serentetan uang palsu yang dia pegang di tangan kirinya. Sampai akhirnya audiens ini ada di titik di mana mereka tidak bisa lagi membedakan mana uang yang asli dan uang yang palsu, dan akhirnya mereka menyerah. Mereka bahkan tidak menyangka akan ada begitu banyak uang palsu yang beredar di sekitar mereka saat itu. Akhirnya sang bapak kemudian mengatakan, Bapak Ibu akan bisa membedakan antara uang asli dengan uang yang palsu kalau Bapak Ibu sudah mengenali setiap ciri uang asli itu sampai ke yang paling detailnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sibuk mengidentifikasi berbagai jenis uang palsu, maka kita akan menghabiskan banyak waktu, bahkan menyia-nyiakan waktu kita untuk mencari tahu apa saja uang palsu yang beredar saat ini. Karena setelah
selesai kita mempelajari satu jenis uang palsu dan perbedaannya dengan uang asli, kita akan segera dihadapkan dengan jenis uang palsu yang baru. Maka mempelajari uang yang palsu itu tidak ada habisnya. Bukankah lebih baik kita pakai waktu itu untuk mengenali uang asli sampai detail terkecil. Dan waktu kita tahu betul seperti apa bentukan uang asli itu, tentunya kita dapat dengan cepat tahu yang mana uang yang palsu. Karena sederhananya uang itu disebut palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri dari uang asli. Tapi Bapak Ibu Saudara, prinsip yang sama tidak hanya untuk membedakan uang asli dan palsu, tapi untuk membedakan juga ajaran yang sehat dan ajaran yang salah. Kita mungkin bisa mengenali ada berbagai macam ajaran palsu, ajaran sesat, tapi setelah kita mengenal ada ajaran-ajaran palsu tertentu, kita akan segera menemukan bahwa ada lagi ajaran palsu baru yang muncul di tengah lingkungan orang percaya, dan kita akan menemukan diri kita kebingungan apakah ajaran ini benar atau tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu ajaran yang benar di tengah banyaknya ajaran palsu. Satu kebenaran yang pasti, dan itu berasal dari Alkitab kita yang adalah firman Allah itu sendiri. Dan waktu kita tahu satu ajaran yang sehat dan benar itu, kita dapat dengan mudah mengatakan mana ajaran yang sehat dan mana ajaran yang palsu. Karena ajaran yang palsu tentu ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang sehat yang sudah kita pelajari. Maka Bapak Ibu Saudara, kita butuh untuk kenal ajaran yang sehat sampai detailnya demi membedakannya dengan ajaran palsu. Kita perlu tahu apa yang Alkitab kita ini katakan, karena ini adalah sumber kita untuk mengenal Allah dan kehendaknya. Waktu kita tahu apa yang Allah firmankan lewat Alkitab, maka kita bisa tahu mana yang bukan firman Allah, mana yang jadi kehendak Allah dan mana yang bukan. Karena tentunya apa yang bukan kehendak Allah adalah apa yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi yang jadi pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita sungguh-sungguh berakar kuat pada Alkitab? Atau pertanyaan yang jadi perenungan kita sesuai dengan tema khotbah kita adalah, di manakah letak Alkitab dalam hidup kita saat ini? Bapak Ibu Saudara, ini akan jadi pertanyaan yang akan sama-sama kita jawab lewat perenungan kita dalam surat Titus. Bapak Ibu Saudara, surat Titus ini ditulis untuk rekan pelayanannya Titus. Sebagai rekan pelayanan Paulus yang terpercaya, Titus diminta untuk melayani di salah satu kota Yunani yang terkenal saat itu, dan itu adalah kota Kreta. Kota ini sangat kental dengan budaya Yunani dan penyembahan terhadap dewa Zeus di sana. Ini juga yang membuat orang Kreta punya label sebagai kota yang sangat tidak aman dan dipenuhi dengan berbagai tindakan kriminal. Dan bukan hanya Alkitab yang mengatakan itu, karena Paulus pun tampaknya mengutip tulisan yang berasal dari orang Kreta yang mengatakan orang Kreta adalah pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Bapak Ibu Saudara, sehancur dan sebobrok itu kehidupan orang Kreta sampai dibandingkan dengan perilaku hewan buas. Dan di tengah situasi inilah Tuhan memakai pelayanan Paulus sehingga kita melihat ada kekristenan yang bertumbuh di kota ini. Tapi penginjilan itu tidak serta-merta membuat orang Kreta, jemaat Kreta ini bebas dari tantangan. Di tengah jemaat yang baru saja bertobat, masih bayi rohani, mereka harus menghadapi banyak tantangan berupa ajaran palsu. Bapak Ibu Saudara, sebagai bayi rohani tentu masih banyak hal yang perlu jemaat Kreta pelajari, bukan untuk bertumbuh. Mereka butuh waktu untuk mendalami firman Tuhan, mereka butuh PA, mereka butuh kelompok pemuridan, bahkan mungkin mereka butuh kelompok shine sebenarnya untuk bertumbuh, untuk berakar. Mereka butuh seminar apologetika. Tapi justru di tengah situasi inilah, di tengah keadaan mereka yang masih bayi rohani, mereka justru harus menghadapi adanya ajaran palsu. Kita tidak tahu secara pasti ajaran palsu seperti apa
yang muncul di tengah-tengah mereka, tapi ajaran palsu itu tampak begitu jelas dalam gaya hidup beberapa orang setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari kalau di antara jemaat Kreta sudah banyak orang yang hidup dengan tidak tertib. Mereka melakukannya, dan yang melakukannya justru adalah para pemimpin jemaat di Kreta. Dengan omongan mereka menyesatkan orang lain juga. Mereka mengaku kenal Allah, tapi dalam hidup mereka, perbuatan mereka menyangkal Allah. Mereka dikatakan keji, mereka tidak taat, mereka tidak sanggup berbuat apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, hidup jemaat Kreta ini lebih banyak kemiripan dengan budaya orang Kreta saat itu. Mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang Kreta yang mendewakan Zeus pada saat itu. Padahal Tuhan yang mereka sembah jauh berbeda daripada dewa Zeus ini. Bagi orang Kreta, Zeus adalah dewa yang memang sepanjang hidupnya sering berbohong demi mendapatkan apa yang dia mau, demi mencapai tujuannya. Maka tidak mengherankan kalau mereka juga mengikuti apa yang dilakukan oleh dewa mereka. Tetapi Allah yang dipercaya oleh orang Kristen bukankah jauh berbeda dengan Zeus? Allah adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong, yang adil dan kudus. Allah yang disembah orang Kristen adalah Allah yang benar. Maka sudah seharusnya apa yang dipercaya oleh orang Kristen terlihat juga dalam kehidupan orang Kristen. Tapi yang terjadi justru tidak demikian. Sekalipun jemaat Kreta mengakui diri mereka adalah pengikut Kristus, orang-orang Kristen, hidup mereka sama sekali tidak mencerminkan firman Tuhan. Gaya hidup mereka lebih bersesuaian dengan budaya orang Kreta yang saat itu dicap sebagai pembohong, dicap sebagai binatang buas, dicap sebagai pelahap yang malas. Dan hidup jemaat Kreta saat itu berbanding terbalik dengan firman Tuhan. Dan karena jemaat Kreta saat itu melakukan ibadah dan persekutuan di rumah-rumah, mereka lebih banyak ibadah rayon, maka komunitas yang paling pertama terpengaruh oleh ajaran palsu ini adalah keluarga. Mungkin bagi jemaat Kreta saat itu wajar-wajar saja karena budaya mereka pun melakukan segala bentuk penipuan. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika dilihat lagi, kita justru menyaksikan bagaimana budaya itu lebih mengatur gaya hidup mereka dibandingkan firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan hanya jadi sebuah pengakuan tanpa mengubah kehidupan jemaat Kreta. Firman Tuhan hanya sebuah informasi, tapi tidak mentransformasi, dan lebih buruk lagi, firman Tuhan itu sudah dimodifikasi, diedit, diubah sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka dan dapat digunakan untuk menipu sesama orang Kristen yang ada di Kreta. Maka Bapak Ibu Saudara, bukan firman Tuhan yang menguasai jemaat Kreta, tetapi mereka dalam tanda kutip menguasai firman Tuhan dan menggunakannya sesuka hati mereka. Bapak Saudara, mungkinkah ini pun terjadi dalam kehidupan kita? Hidup kita bukan lagi dikuasai oleh firman Tuhan, tapi kita seolah-olah menguasai firman Tuhan itu. Kita memodifikasi apa yang perlu dimodifikasi, mengabaikan apa yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, dan menyesuaikan firman Tuhan itu dengan lingkungan tempat kita tinggal. Firman Tuhan hanya berbicara sejauh itu tidak mengganggu kebiasaan, sejauh itu tidak mengganggu budaya, tradisi yang sudah berakar dalam hidup kita. Jika demikian, izinkan saya bertanya lagi, di mana Alkitab itu dalam hidup kita sekarang ini? Dalam lemari buku, di bawah bantal, samping tempat tidur, di atas lemari yang sudah berdebu, atau gudangkah? Atau mungkin kita tidak lagi punya Alkitab fisik itu, karena kita sudah ada aplikasi Alkitab di HP masing-masing. Dan kalau Alkitab kita hanya di HP, saya izin bertanya lagi Bapak Ibu Saudara, apakah itu jadi aplikasi yang paling sering dan paling lama kita buka, ataukah Alkitab itu adalah aplikasi yang kita buka seminggu sekali, atau ketika kita ikut ibadah dan persekutuan-persekutuan. Padahal kita tahu tantangan kita sekarang tidak lagi hanya lokal di lingkungan kita, tapi juga internasional, bukan? Kita sudah hidup di dunia digital, ada sosial media, kita nonton film, ada juga YouTube, dan apapun yang kita baca serta nonton membawa
pesannya masing-masing yang dapat mempengaruhi kita dan kemungkinan besar itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menunggu ada ajaran sesat atau bidat masuk ke gereja, karena ajaran sesat, ajaran yang salah dan tidak sehat itu bisa ada di genggaman tangan kita, begitu dekat dengan jari kita. Maka Bapak Ibu Saudara, tanpa firman Tuhan yang berakar kuat, kita pun bisa punya situasi yang sama dengan jemaat Kreta. Kita hanyalah bayi rohani di tengah serangan berbagai macam ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan tantangan seperti ini, Paulus memulai solusinya dengan mengatakan supaya Titus sendiri mengajarkan kepada jemaat Kreta apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Paulus tidak mengatakan supaya mereka hanya berlaku baik, menjadi orang-orang yang mengasihi satu sama lain, bahkan mengasihi orang Kreta yang mungkin bisa menipu mereka. Paulus telah melihat bagaimana ajaran palsu itu menghasilkan gaya hidup yang salah juga, maka Paulus mengatakan gaya hidup yang benar hanya dapat dihasilkan dari ajaran yang sehat juga. Dan Paulus di sini memakai konteks keluarga karena keluarga menjadi kelompok yang paling pertama dipengaruhi oleh setiap ajaran yang masuk. Paulus mau supaya setiap perilaku dan gaya hidup dari masing-masing orang dalam keluarga perlu bersesuaian dengan ajaran yang sehat itu. Gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Allah hanya bisa terjadi ketika ajaran yang sehat itu sudah tertanam dalam hidup seseorang. Ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, ajaran yang sejalan dengan Injil itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian membagi instruksinya ini berdasarkan kelompok orang yang biasanya pada umumnya ada dalam sebuah keluarga pada zaman itu. Ada laki-laki yang lebih tua, ada perempuan yang lebih tua, ada laki-laki yang lebih muda, perempuan yang lebih muda, dan juga hamba. Dan setiap kelompok ini diberikan instruksi yang berbeda dan unik oleh Paulus. Karena Paulus ingin mengatakan Injil itu tidak hanya berdampak secara umum atau hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karena Injil itu seharusnya berdampak pada setiap kelompok orang dalam setiap area kehidupannya. Injil itu mentransformasi laki-laki yang lebih tua yang adalah kepala keluarga dalam sebuah keluarga sehingga mereka menjadi laki-laki yang hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Injil juga mentransformasi setiap perempuan yang lebih tua sehingga mereka menjadi perempuan yang beribadah, yang tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, cakap mengajar yang baik, dan mendidik perempuan muda. Injil itu juga mentransformasi perempuan yang muda sehingga ketika mereka dididik oleh perempuan yang lebih tua, mereka dapat mengasihi suami dan anak mereka, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat pada suaminya. Injil itu juga mentransformasi laki-laki yang masih muda sehingga mereka pun dapat menguasai diri. Bapak Ibu Saudara, perilaku atau gaya hidup yang dituliskan oleh Paulus ini untuk setiap kelompok orang merupakan sebuah gaya hidup yang sebenarnya berbanding terbalik dengan gaya hidup orang Kreta. Ketika orang-orang Kreta tidak dapat mengendalikan diri, hidup bebas, menipu, bahkan kecanduan alkohol, Paulus mau supaya mereka hidup 180 derajat berbeda dari hidup orang Kreta. Apa yang jemaat Kreta percayai itu 180 derajat berbeda dengan apa yang dipercayai oleh orang Kreta. Maka kehidupan jemaat Kreta pun sudah seharusnya kontras dengan kehidupan orang Kreta saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam instruksi yang tampaknya berbeda satu sama lain, ada satu kata yang sama yang sebenarnya ada dalam setiap kelompok tersebut, dan itu adalah kata sofron atau diterjemahkan sebagai bijaksana atau penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, seorang yang sofron yang diharapkan ada dalam gaya hidup jemaat Kreta adalah orang yang harus sepenuhnya sadar dengan tindakan yang dia lakukan
pilihan yang dia ambil, mengapa dia bisa ambil keputusan itu, dan mengapa dia bisa bertindak seperti itu. Dan kesadaran penuh ini bukan berasal dari hikmatnya sendiri, bukan hanya dari pengalaman hidup bertahun-tahun, tapi dari Allah. Standar dari tindakan mereka adalah apa yang Allah inginkan. Dan menariknya adalah justru perempuan yang lebih tua, yang lebih senior, itu diminta untuk sanggup menyadarkan perempuan yang lebih muda akan hal ini. Ini lebih daripada mengajarkan perempuan yang lebih muda, bukan hanya tentang mendidik, karena kata yang digunakan di situ itu adalah menunjukkan tindakan menyadarkan seseorang. Kalau dibilang kayak kita menampar seseorang supaya dia sadar dengan tindakannya, untuk membawa orang itu sadar akan apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia pikirkan, apa yang menjadi pilihan-pilihannya. Itu adalah sofroni sosin. Kita mendidik, kita menyadarkan orang lain. Dalam hal ini perempuan yang lebih muda, yang pada waktu itu hidupnya terlalu bebas dan tidak dapat mengendalikan diri. Tapi Bapak Ibu Saudara, instruksi yang begitu praktis ini tidak berhenti sampai pada perintah dan tujuan, tapi juga dasar dari semua gaya hidup ini, dan itu adalah Injil itu sendiri. Paulus melanjutkan bahwa gaya hidup yang benar ini menjadi mungkin karena anugerah Allah sudah lebih dulu nyata dan menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus mengatakan dasar itu di ayat selanjutnya, dalam ayat 11-14, mengapa mereka bisa hidup dengan gaya hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara, gaya hidup yang kontras dengan orang Kreta, gaya hidup yang menentang setiap budaya yang selama ini ada, itu semua terjadi karena Injil yang dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Injil yang diterima oleh setiap orang percaya itu tidak hanya mengatakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Injil tidak hanya berbicara bahwa ketika kita meninggal, kita akan masuk surga, kita lolos dari hukuman Allah. Dan tentu memang itu adalah pengharapan kita untuk masa yang akan datang, di mana kita bersukacita dalam kehadiran Allah. Itu adalah pengharapan yang kita pegang saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, Injil juga berbicara tentang kehidupan orang percaya saat ini, di dunia ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan juga mengubah hidup orang percaya. Injil mampu membuat kita meninggalkan hidup yang kita yang lama. Injil membuat kita tidak lagi hidup demi diri kita sendiri, tapi hidup untuk Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin seorang yang mengaku sudah menerima Injil, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Karena Injil adalah kekuatan yang mengubah hidup orang 180 derajat. Bahkan dalam konteks lingkungan jemaat Kreta, Injil itu sanggup membuat jemaat Kreta menentang setiap budaya yang ada di Kreta. Bapak Ibu Saudara, apa yang Paulus tuliskan dalam surat ini mengingatkan kita sekali lagi betapa dalamnya dan kayanya Injil yang kita terima itu. Instruksi ini jauh lebih dalam dari sekedar menjadi orang yang baik dan benar. Gaya hidup yang digambarkan oleh Paulus itu berakar kuat pada Injil itu sendiri. Maka kita butuh Injil yang mengubahkan hidup untuk bisa meninggalkan segala gaya hidup kita yang berdosa. Kita butuh Injil untuk bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang sofron, yang melakukan kehendak Allah. Kita butuh Injil untuk bisa hidup sebagai keluarga yang sungguh-sungguh berpusat pada Allah. Dan kalau kita mau berakar kuat pada Injil itu, makanya ada satu buku yang jadi sumber kita untuk mengenal Injil. Dan itu adalah Alkitab kita, Alkitab yang kita pegang, Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan. Maka Bapak Ibu Saudara, jika kita balik lagi ke pertanyaan awal, di mana letak Alkitab itu? Maka Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah Alkitab itu harusnya ada di atas kita, di atas kepala kita, karena Alkitab akan jadi otoritas tertinggi dalam hidup kita yang menilai, mengevaluasi, mengatur, dan kita tunduk di bawah otoritas firman Allah. Tapi Alkitab itu juga bisa dikatakan ada di bawah kita, karena Alkitab itu jadi dasar yang teguh di mana kita berpijak sehingga kita berjalan di jalan yang benar.
berpegang pada ajaran yang sehat dan mampu membedakan antara ajaran yang sehat dan ajaran yang palsu. Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini Alkitab itu masih disimpan berdebu di dalam hidup kita, maka ini adalah firman Tuhan yang jadi seruan untuk mengembalikan Alkitab itu pada tempatnya. Dia jadi otoritas yang tertinggi dalam hidup kita dan dia jadi dasar yang teguh di mana kita berdiri. Bukan Alkitab yang menyesuaikan dengan hidup kita, tapi kita yang perlu diubahkan melalui setiap pembacaan Alkitab. Dan sesuai dengan instruksi Paulus juga, Bapak Ibu Saudara, kita memulainya dari kelompok yang paling dekat dengan hidup kita. Dan itu adalah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa disangkali siapa keluarga kita akan berpengaruh besar, akan seperti apa kita ke depannya. Saya seorang Natalia, tumbuh besar di keluarga sebagai anak yang ketiga. Tentu saya menghabiskan waktu 4 tahun lebih di kampus, jauh dari keluarga, menjalani pembentukan di kampus. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tinggal di kampus 4 tahun lebih, saya tinggal di rumah bersama orang tua saya kurang lebih 18 tahun. Dan itu bukanlah waktu yang singkat, bukan? Saya belajar dari orang tua saya bisa aktif di gereja karena orang tua saya belajar kerja dari orang tua saya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya bisa bedakan yang mana bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun kemangi, daun jeruk, dan segala jenis rempah-rempah itu juga karena mama saya masak di rumah dan saya sering nemenin mama belanja. Saya belajar banyak dari orang tua saya dipengaruhi oleh keluarga saya. Keluarga saya sangat berpengaruh dalam kehidupan saya sebagai seorang anak. Maka Bapak Ibu Saudara, sebegitu berpengaruh keluarga kita, sampai Paulus sendiri pun meminta Titus untuk memulai gaya hidup yang bersesuaian dengan ajaran yang sehat itu dari keluarga-keluarga di jemaat Kreta. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah punya keluarga, biarlah instruksi Paulus ini juga kita bisa terapkan dalam hidup kita. Sebagai orang tua, biarlah kita pertama-tama diubahkan oleh Injil itu dan berakar kuat di dalamnya. Sehingga kita menjadi orang tua yang bijaksana, yang sofron, yang mengutamakan kehendak Allah, dan kita pun mampu mengajarkannya kepada anak-anak yang sudah dipercayakan kepada kita. Keluarga kita tidak lagi bersesuaian dengan budaya gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang salah, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tidak hanya bagi para orang tua, bagi kita pun yang masih muda, saudara-saudara, rekan-rekan saya yang masih muda, kita perlu belajar untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Baik itu papa mama kita di rumah, maupun orang-orang yang lebih dewasa dari kita di gereja dan dimanapun itu. Kita punya hati untuk dibentuk, yang mau dibentuk. Kita punya hati juga untuk belajar menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dapat mengendalikan diri. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang aware dengan tindakan kita, keputusan yang kita ambil, bahkan pertimbangan-pertimbangan yang kita pakai untuk bertindak. Kita belajar menerima masukan dan terus mengevaluasi diri. Maka saudara-saudara, teman-temanku yang masih muda, mungkin kita belum dipercayakan menjadi kepala rumah tangga ataupun seorang penolong bagi pasangan kita. Karena jangankan keluarga, mungkin ada juga yang belum punya calon pasangan hidup, bukan, saat ini. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan ini juga jadi bekal buat kita di kemudian hari. Kita perlu belajar menjadi orang-orang yang bijaksana sebelum akhirnya menjadi orang-orang yang mengajarkan dan mendidik mereka yang lebih muda dari kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, keluarga kita, itu menjadi keluarga yang teguh di dalam Injil, kehidupan yang menghidupi Injil. Kita tidak hanya menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan, kita tidak hanya menyesuaikan dengan budaya, tradisi yang selama ini ada, tapi kita diubahkan oleh Injil itu sendiri, kita diubahkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di akhir perenungan kita, saya mengutip satu kalimat dari Augustine of Hippo. Dia berkata,
Kalau kita hanya percaya apa yang kita suka dalam Injil dan menolak apa yang kita tidak suka, maka itu bukan Injil yang kita percayai. Itu hanyalah diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, kembalikan Alkitab itu pada tempatnya. Taruhlah Alkitab itu di atas kita supaya firman Tuhan terus mengevaluasi dan mengatur hidup kita, dan kita pun tunduk pada otoritas Alkitab. Taruhlah juga Alkitab itu sebagai dasar dari hidup kita, sehingga kemanapun kita melangkah, apapun ajaran yang kita temui nantinya, apapun yang dunia ini tawarkan, kita sudah berpijak di atas dasar firman Tuhan yang teguh, dan kita sanggup untuk membedakan mana ajaran yang sehat dan mana yang bukan, dan kita sanggup membagikan juga ajaran yang sehat itu kepada orang lain. Dan gaya hidup kita pun bersesuaian dengan ajaran yang sehat itu, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tidak ingin bersesuaian dengan dunia ini. Kami tidak ingin mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Maka dari itu Bapa, tolong kami, ubahkan kami Tuhan, biarlah Injil itu mengubahkan setiap kami, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh berotoritas dalam hidup kami, sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kami, sungguh-sungguh menjadi pusat dari hidup kami, bahkan dalam keluarga kami, Injil itu menjadi pusat kehidupan kami. Tolong kami Bapa, tolong kami ubahkan setiap hati kami, supaya kami sungguh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.